Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang terkasih, sahabat kenalan semuanya, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan secara sederhana tapi mengena bacaan Injil pada hari ini, Senin 1 Maret 2021. Sesuatu yang benar-benar diajarkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Kita dengarkan dulu, lalu bagaimana kita renungkan itu untuk menjadi sikap kita dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan Yesus menghendaki supaya kita ini punya sikap murah hati, sama seperti Bapa murah hati adanya. Kita mungkin bisa bertanya-tanya, di mana sikap atau sifat murah hati Bapa kepada kita sekalian? Sifat murah hati Allah Bapa kepada kita, saya pikir itu nampak ketika kita membutuhkan pengampunan, dan Allah itu mengampuni kita. Seberapa banyak kesalahan kita, seberapa besar dosa kita, asalkan kita mau minta maaf, mohon pengampunan dari Allah, maka Allah sepertinya itu melupakan segala dosa kita, dan Allah itu mengampuni kita. Itulah dia salah satu sifat murah hati dari Allah Bapa. Ia, Allah Bapa, selalu dan selalu mau dan penuh kasih, terbuka tangannya untuk mengampuni kita. Contohnya mengenai anak yang hilang lah ya. Kita bisa lihat itu anak yang hilang yang penuh dengan dosa. Apa itu yang terjadi ketika dia kembali kepada bapaknya? Bapaknya berlari mendapatkan anak yang hilang itu, memeluk, menciumnya, lalu mengadakan pesta di rumah. Tidak ada sedikit pun kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh anaknya disebut oleh bapaknya. Justru kakaknya itulah yang menyebut dosa atau kesalahan adiknya. Itulah dia Allah Bapa. Tidak pernah itu mengingat kesalahan dan dosa kita, asalkan kita mau kembali kepada Allah Bapa, mohon pengampunan. Itu baru salah satu loh. Salah satu sifat murah hati Allah kepada kita sekalian. Yang lainnya itu juga banyak. Nah, setelah kita melihat, merasakan kemurahan hati Allah juga kepada kita, kepada saya, nah disinilah dia Tuhan Yesus selalu mengatakan, jangan menghakimi, ya, jangan menganggap orang lain jelek, jangan menyudutkan orang lain, jangan menganggap orang lain negatif, jangan menyingkirkan orang itu, jangan menghukum, ya, jangan memberi predikat jelek kepada seseorang. Biar bagaimanapun juga orang itu, seberapa besar kesalahan orang itu, seberapa banyak dosa orang itu, kita tetap harus menerima dia. Nah inilah dia, ya, kemurahan hati Allah yang harus ada dalam hidup kita. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Jadi kita bersikap murah hati kepada orang lain seperti Allah Bapa murah hati. Ini memang sangat sulit di mana dalam kehidupan kita di dunia ini selalu diwarnai oleh dendam, oleh kedengkian, oleh sakit hati, oleh kebencian. Ya itulah dia yang kerap kali muncul. Nggak bisa itu
Dan sangat susah, saya pikir. Sangat susah sekali. Ya, mungkin bisa saja, tapi mungkin 1, 2, 3, 4, 5 orang itu yang bisa melakukannya. Sungguh mau murah hati kepada orang yang menyakiti dia. Mau memberi perhatian atau tetap memberi kasih, tetap mau memberi pertolongan, tetap mau memberi bantuan, tetap mau mencintai orang yang menyakiti dia. Ada, tapi sangat sedikit dibandingkan orang yang punya dendam, yang punya sakit hati, yang punya kejengkelan terhadap orang lain. Nah, inilah dia yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Bagaimana Allah Bapa yang murah hati itu menggerakkan kita untuk menjadi orang yang murah hati juga. Ya. Tadi juga ada kalimat yang kerap kali kita dengar, ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, pokoknya kalau kita mau diampuni oleh Allah, kita mau mendapatkan pengampunan dari Allah, mungkin syaratnya itu satu. Kita juga mau mengampuni orang yang punya salah kepada kita, yang punya salah kepada saya, yang punya salah kepada Anda. Jangan bilang ini berat loh, karena Allah pun siap mengampuni Anda. Maka Allah juga meminta Anda mengampuni orang lain. Allah juga meminta saya, meminta kita mengampuni orang lain. Kalau kita mau diampuni, maka mari kita mengampuni orang lain. Itulah dia kemurahan hati dari Allah yang bisa kita tiru, yang bisa kita teladani dalam hidup ini. Dan itulah dia membuat kita bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sekalian selalu dan mampu mempunyai sikap atau sifat murah hati kepada sesama kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.